awal. Kami dari awal ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siang dan malam ku pegang firman-Mu yang ku lakukan, ya Tuhan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, inilah Tuhan nyanyian hati kami, Tuhan, di dalam penyembahan kami dan di dalam doa kami, Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kehendak kami, Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan, seumur hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menyinari kami, membimbing kami dengan seluruh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, pada siang hari ini. Tuhan Yesus, ampuni terlebih dulu dosa-dosa kami, Tuhan. Dosa di hari kemarin, Tuhan. Layakkan kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, setiap pikiran kami, telinga kami, agar kami berfokus hanya kepada firman-Mu saat ini, Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Dan layakkan hamba-Mu, Tuhan, menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya kalau bukan Roh Kudus yang menolong. Pakai lidah hamba-Mu, layakkan, benarkan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bungkus kami dengan darah-Mu, Tuhan. Dan sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, Tuhan. Telah perisai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan, semua kita sedang happy. Saya sekali lagi menekankan buat kita, jangan kita berkecil hati kalau kita saja di sini. Saya terkadang kalau saya melihat, kadang-kadang ada pikiran negatif, membuat kadang saya kurang semangat melihat begini. Tapi saya langsung berpikiran positif.
Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bukan hanya kita yang mendengar firman ini. Di alam roh firman ini berkuasa, menjamah setiap jiwa-jiwa. Semua yang mendengarkan firman ini, dimanapun, di tempat ini, di luar maupun di media kita YouTube atau Facebook, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membuka bersama-sama kitab suci kita dari Korintus. Dari kitab Korintus pasal 3, Bapak Ibu. Yang punya laptop, ada firman Tuhan di situ, silakan buka. 1 Korintus pasal 3. Yang punya HP, saudara yang terbiasa buka Alkitab di aplikasi HP saudara, silakan buka 1 Korintus pasal 3. Yang punya Alkitab, silakan buka Bapak Pardede. Ya, kita sama. Kita buka Alkitab. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Yang kurang bisa melihat Alkitabnya dalam kecil tulisannya, silakan baca Bapak Ibu, monitor diperbesar. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Saya tunggu 7 detik. Ya, tak minum dulu. Satu Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bersama-sama kita baca, jika sudah semuanya ketemu. 1, 2, 3 ya. Tidak usah dulu dibaca perikopnya, langsung ayatnya. Kita akan jelaskan nanti. Ayat 10 sampai dengan ayat 14. 1, 2, 3 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan dipuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang terpuji, ia akan mendapat upah. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau jelaskan nanti di sini ayat Korintus pasal 3, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Sebelumnya saya ingin membacakan kata pengantar, sebagaimana yang sudah saya persiapkan di rumah 2 hari ini. Saya ketik surat Paulus yang pertama ini kepada jemaat di Korintus, ditulis untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul dalam jemaat yang telah didirikan Paulus di Korintus itu. Persoalan-persoalan itu adalah mengenai kehidupan dan kepercayaan Kristen. Pada waktu itu Korintus adalah sebuah kota Yunani, ibu kota provinsi Akaya, yang termasuk wilayah pemerintah Rom. Kota ini
yang penduduknya terdiri dari banyak macam bangsa, terkenal karena kemajuannya dalam perdagangan, kebudayaannya yang tinggi, tetapi juga karena keadaan asusilanya yang rendah, dan juga karena adanya bermacam-macam agama di situ. Yang terutama dalam pikiran Paulus ialah persoalan tentang perpecahan dan kebejatan di dalam jemaat, dan tentang persoalan-persoalan seks dan perkawinan, persoalan hati nurani, tata tertib jemaat, karunia-karunia roh Allah, dan tentang bangkitnya orang mati. Dengan pandangan yang dalam Paulus menunjukkan bagaimana kabar baik dari Allah itu menyoroti persoalan-persoalan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah kata pengantar khotbah saya, literatur yang saya ambil dari sumber yang dipercaya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kota Korintus ini merupakan kota yang terletak di provinsi Akhaya, di mana Paulus melayani atau menggembalakan di kota Korintus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di dalam pikiran Paulus, kalau Anda mendalami, membaca kitab Korintus ini, khususnya pasal 3, dari pasal 1, 2, 3, yaitu persoalan tentang perpecahan. Paulus melihat adanya perpecahan di dalam jemaat dan kebejatan di dalam jemaat, dan tentang persoalan-persoalan asusila, persoalan hati nurani, ini menyangkut iri dengki, ya, dan persoalan tata tertib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya bisa memperhatikan kota Korintus di zaman Paulus ketika itu, ini hampir sama dengan kota Sibulga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kota Sibulga adalah kota Madia di dalam provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kota Sibulga merupakan kota perdagangan juga, sama halnya dengan Korintus. Kota Sibulga memiliki kebudayaan yang tinggi, dan memang di kota Sibulga ada persoalan asusila di kota Sibulga ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan khususnya persoalan ini hampir sama dengan di kota Sibulga. Di dalam gereja ada persoalan-persoalan seperti yang dalam pikiran Paulus tersebut, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu persoalan di dalam jemaat. Khususnya saya lebih berfokus kepada persoalan dalam pengerja, di dalam aktivis-aktivis gereja di kota Sibulga. Ini hampir sama apa yang dialami Paulus di dalam penggembalaannya, di dalam pelayanannya di kota Korintus. Hampir sama saya memperhatikan di dalam pelayanan kita di luar dari gereja ini, tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih. Hampir sama kita berfokus kepada para pengerja, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, apa yang menjadi persoalan gereja saat ini di kota Sibulga, khususnya gereja besar, gereja X yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, bahwa beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan teman kuliah saya, katakan namanya saya rahasiakan aja ya, yang satu marga dengan saya, kira-kira begitu. Dia mengeluh curhat, yang mengatakan suami saya hanya sekedar tampil, tapi tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Lalu saya mengerti yang menjadi letak permasalahannya adalah bahwa suaminya itu punya relasi di dalam Facebook, relasi yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa yang menjadi persoalannya lagi, Bapak Ibu, suaminya tersebut yang melayani punya pribadi ganda. Mengerti kira-kira ya? Seorang pelayan Tuhan
pribadi ganda. Yang ada di sini sangkut pautnya dengan asusila. Inilah yang menjadi persoalan gereja tersebut. Yang menjadi persoalan teman saya tersebut. Pribadi ganda. Tak pernah mengerti pribadi ganda maksudnya. Seseorang memiliki pribadi ganda, Bapak Ibu. Ia suka dengan laki-laki. Dia laki-laki suka dengan laki-laki, tapi suka juga dengan perempuan. Inilah persoalan gereja saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pelayan Tuhan tersangkut dengan hal-hal asusila. Di dalam bahasa Persnya bisa dikatakan kasus asusila. Nah, ada lagi, ya saya dengar ada yang mencuri uang gereja, kolektan. Ini suatu kejahatan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, setelah saya memperhatikan persoalan gereja saat ini, gereja-gereja besar, khususnya karismatik atau gereja X yang saya maksudkan, sehingga saya memberikan judul khotbah kita hari ini agar kita sama-sama belajar, yaitu saya beri judul ingin tampil atau ingin terampil. Apa? Sama-sama dulu kita katakan, ingin tampil atau ingin terampil. Ini menjadi tema yang saya angkat siang hari ini. Dalam seminggu ini saya persiapkan setelah saya memperhatikan di sekeliling kita di gereja-gereja besar, ingin tampil atau ingin terampil, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, timbul pertanyaan bagi kita saudara yang terkasih. Pertanyaan bagi Dewi, apa arti tampil? Arti tampil apa menurut Dewi? Tampil. Ada yang tahu apa arti tampil? Ija, apa arti tampil? Ya. Pertanyaan kedua nanti saya jawab kalau ada yang tahu. Pak Perdede, apa arti terampil? Apa arti terampil? Bisa kasih penjelasan? Tadi pertanyaan pertama, apa arti tampil? Pertanyaan kedua dari saya, apa arti terampil? Pak Perdede bagaimana? Apa arti terampil? Atau pertanyaan pertama untuk dijawab Bapak Perdede, Tulang Perdede. Menurut Tulang, apa arti tampil? Bisa kasih pendapat sedikit saja, satu kalimat? Tampil, ingin tenar, bisa juga. Apa arti terampil? Pertanyaan kedua, apa arti terampil? Ya, oke. Untuk menghemat waktu, saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tadi pertanyaan saya yang pertama, apa arti tampil? Nah, saya persiapkan di sini laptop saya yang saya ambil dari pengertian yang dalam, bahwa tampil artinya yang paling sederhana pengertiannya adalah menonjolkan diri dengan rasa pede. Apa? Menonjolkan diri dengan rasa pede, percaya diri artinya pede. Kalau zaman kami dulu SMP, istilah pede ini begitu populer. Pede, enggak pede ah. Dulu saya waktu baru tahun 1990 93, enggak tahu kalau di kelas pede kali kan. Enggak pede, pede. Rupanya singkatan ya. Percaya diri, pede, enggak pede. Ya. Nah, di sini saya katakan tadi, tampil artinya yang paling sederhana pengertiannya adalah menonjolkan diri dengan rasa pede. Nanti saudara,
hanya menonjolkan diri dengan rasa pede Bapak Ibu. Contohnya begini, saya lagi tampil, ya, saya tampil pembicara di sini, atau tadi WL atau singer, ingin menonjolkan diri, ya, yaitu ada rasa motivasi di dalam hatinya untuk menonjolkan diri dengan begitu pede, tanpa memperhatikan hal-hal yang spirit, hal-hal rohani yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, kalau seseorang tampil di mimbar dalam gereja hanya untuk menonjolkan diri Bapak Ibu dengan rasa pedenya, tanpa memperhatikan sikap hidupnya, gaya hidupnya, sikap hubungannya dengan Tuhan, itulah yang saya maksudkan, yaitu hanya menonjolkan diri untuk seperti yang Bapak Pardede tadi, ingin tenar. Bukankah banyak pengerja, kalau di gereja-gereja besar yang sampai 1.000 jemaat atau 10.000, pengerja-pengerja di sini sering tampil ingin menonjolkan diri untuk apa? Untuk supaya dia tenar, dengan disertai rasa pedenya yang tinggi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pede untuk menjadi worship leader, pemimpin pujian penyembah. Begitu pede untuk menjadi singer dan sebagainya dalam pelayanan lain. Main keyboard begitu pede di depan ratusan orang, begitu percaya diri dengan motivasi supaya mereka jadi tenar, tanpa memperhatikan yang sebenarnya motivasi yang sesungguhnya, bagaimana motivasi seorang pengerja, aktivis gereja supaya layak berdiri di mimbar ini, baik sebagai worship leader, baik sebagai singer, baik sebagai pendoa syafaat, pemain keyboard, tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya karakter yang sesungguhnya menjadi pengerja Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga dengan demikian, kalau mengabaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat positif di dalam pelayanan sesuai dengan karakter hamba Tuhan, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Seperti dalam pasal 3 ini ayat 15. Saya bacakan ya, coba baca Bapak Pardede ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, jika pekerjaannya, garis miring saya ganti, jika pelayanannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kata terbakar di sini saya artikan sebagai kecerobohan. Di dalam pelayanan seseorang, kata terbakar di sini saya artikan sebagai kecerobohan, karena pelayan itu tidak memperhatikan hal yang rohani, hanya sekedar ingin tampil Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga akan menjadi bumerang, kecerobohan bagi dirinya, akan menjadi bumerang bagi banyak orang, akan menjadi permasalahan di dalam pelayanannya, akan menjadi permasalahan di dalam gereja tempat di mana dia melayani, dan bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah kalau kita melayani hanya ingin tampil belaka. Itulah kalau kita hanya melayani, hanya ingin menonjolkan diri, hanya ingin mendapatkan popularitas, ketenaran, sebagaimana yang dikatakan Pak Tulang Pardede, akan menjadi masalah dalam gereja tersebut Bapak Ibu. Nah, pengertian yang kedua,
untuk jawaban yang kedua Bapak Ibu, tadi saya kasih pertanyaan kedua, apa arti terampil? Sampai sini sudah mengerti kan tulang pardidik? Tadi tampil sudah dapat gambarannya kan, apa arti tampil sudah dapat. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua, apa arti terampil? Tulang pardidik bisa? Nah di sini saya ketikkan dalam renungan saya di dalam seminggu ini, terampil artinya mahir, terlatih, cakap dalam segala sesuatu. Saya bacakan sekali lagi ayat 10 sampai dengan 15. Sesudah dengan kasih karunia Allah yang Dia anugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang atau pelayanan yang dibangun seorang teruji, ia akan mendapat upah. Nah, garis bawah ayat 10 dikatakan seorang, aku kata Paulus di sini ya, aku kata Paulus sebagai seorang ahli bangunan. Garis bawah di sini intinya adalah ahli bangunan. Kemudian garis bawah lagi yang cakap telah meletakkan dasar. Garis bawah saja yang cakap. Inilah yang dimaksud dengan terampil Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebagaimana yang dimaksudkan Paulus. Ahli di dalam bangunan. Cakap di dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Cakap dalam segala hal. Nah, itulah terampil. Jadi kita harus menjadi pekerja yang terampil Bapak Ibu Saudara terkasih. Mengerti sampai di sini Bapak Ibu? Anda harus menjadi pelayan Tuhan yang terampil, yang mahir artinya. Kalau ada worship leader, Anda mahir memimpin pujian. Kalau Anda singer, Anda mahir membackup sebagai background suara worship leader sebagai singer. Terampil, mahir di situ, cakap dalam segala sesuatu. Kita dalam pelayanan, kita cakap dalam segala sesuatu Bapak Ibu Saudara terkasih. Terampil. Ini yang mau Paulus inginkan bagi setiap kita pengerja-pengerja gereja, bagi setiap kita aktivis gereja, bagi setiap kita hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, kita harus menjadi terampil. Kita berdiri sini, kita ingin terampil, bukan ingin tampil. Amin. Mari kita menjadi terampil Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi itu persoalannya. Yang pertama, kalau hanya jadi pelayan yang ingin tampil, tidak mendapat target, gereja tidak mendapat goal yang dimana dimaksudkan Tuhan supaya gereja itu berdampak bagi dunia. Kalau pelayan Tuhan tidak memperhatikan atau gereja tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan untuk mengangkat sebagai aktivis gereja, sebagai worship leader, apapun pelayanan taktis, ini akan sia-sia Bapak Ibu Saudara terkasih. Coba kita buka dulu yang dimaksud dengan Timotius. Kita buka 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Buka ulang berdiri. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan ya, biar cepat ya. Ya, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. Ya, bukan peminum tua di situ artinya.
bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, yang pikirannya uang selalu, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, ini penting. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Selanjutnya ayat 8 berikut di atas syarat-syarat bagi diaken. Kita baca, demikian juga diaken. Diaken haruslah orang terhormat. Orang terhormat bukan karena kaya saja ya, bukan karena kaya, tapi menjadi teladan. Jangan bercabang lidah, jangan tukang gosip artinya. Jangan penggemar anggur. Nah, ini sekali lagi ditekankan, jangan penggemar anggur, berarti dia peminum keras, tidak peminum tua, whisky dan sebagainya. Jangan serakah. Serakah artinya mau menang sendiri, mau menguasai semuanya. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu. Ya, artinya di sini diseleksi. Gereja harus mengadakan seleksi, gembala sidang harus mengadakan seleksi untuk mengangkat aktivis gereja. Maksudnya ya, baru ditetapkan, dia ditabiskan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat, artinya tidak berkasus. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Jangan tukang gosip, tukang fitnah, menyebarkan hoax. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken-diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Inilah Bapak Ibu yang menjadi kegagalan gereja-gereja saat ini, gereja-gereja besar, khususnya gereja karismatik Bapak Ibu. Saya tidak singgung gereja luar. Ini kalau saya perhatikan menjadi kegagalan bagi gereja-gereja karismatik di dalam menempatkan atau mengangkat seorang pengerja gereja, seorang aktivis gereja, seorang pelayan gereja, tidak lagi berdasarkan pertimbangan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Diangkat. Sekarang gereja kita perhatikan sering angkat begitu saja. Kalau datang ke gereja dilihat rajin diangkat tanpa gereja atau gembala, tanpa memperhatikan latar belakang seseorang tersebut, tanpa memperhatikan sepak terjangnya. Kelihatannya halim di gereja, tetapi di luar begitu luar biasa, bagaikan singa atau serigala yang berbulu domba. Sehingga Anda akan memperhatikan, Anda akan terkejut bagaimana mungkin seorang worship leader memiliki karakter ganda. Ya, sekali lagi, memiliki karakter ganda. Suka sama perempuan, suka sama laki-laki, padahal dia sudah punya pasangan, padahal dia punya istri. Ya? Anda akan melihat bagaimana pengerja gereja berani mengambil uang kolektan. Ini yang celakanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau seorang pelayan Tuhan ingin tampil, ingin tenar, tidak lagi mempertimbangkan, menghayati apa yang dimaksud Paulus tadi, supaya apa yang dimaksud Timotius, supaya seorang pengerja itu harus adalah orang yang terhormat, yang benar-benar tidak ada skandal di luar, yang benar-benar tidak ada cacat di luar dari gereja, di dalam masyarakatnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada lagi pengerja tukang minum di gereja, minum perjamuan kudus anggur, tetapi pulang nanti malam minum tua, minum whisky di kafe. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu.
pekerja yang ingin tampil. Itulah menjadi persoalan dalam gereja, Bapak Ibu terkasih. Mudah-mudahan gereja kita tidak demikian, Bapak Ibu. Amin. GSKI telah dibina, ditatar pendeta Dr. Erastus Sabdono MTH bagi setiap hamba Tuhan agar memperhatikan kekudusan hidup. Untuk menjadi pendeta, pengkhotbah, pelayan, worship leader, panitia gereja, gembala kita, ketua sinode kita, epulus kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono sudah menekankan ini bagi setiap pelayan-pelayan di gereja agar memperhatikan kekudusan hidup, karakter yang benar-benar karakter Kristus, karakter yang benar-benar karakter hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Sehingga dengan demikian diharapkan GSKI kita ini ke depan akan lahir pendeta-pendeta di gereja ini, gembala sikap, worship leader, singer yang memiliki karakter Kristus, karakter hamba Tuhan, yang tampil di sini bukan hanya sekedar tampil menonjolkan diri, tetapi menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi terampil, Bapak Ibu Tuhan terkasih. Karena pedoman kita harus 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 dengan 13. Nah, yang kedua, jadi pelayan Tuhan yang terampil artinya kita cakap, kita menunjukkan keterampilan kita. Entah saudara sebagai worship leader, entah saudara sebagai singer, terampil, Bapak Ibu terkasih. Kalau Anda punya masalah di luar, tidak nampak kelihatan di sini, Anda tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang terampil, Bapak Ibu. Kalau Anda digosipin begini-begini, Anda tidak jadi patah hati, Anda tidak menjadi galau, tetapi Anda terus maju melayani. Karena kalau pelayan Tuhan hanya sekedar ingin tampil, begitu ada badai, begitu ada gosip tentang dirinya, dia tidak mau lagi melayani. Karena dia tidak terampil. Tapi karena ingin dia tampil, ingin populer, ingin tenar, karena diperhatikan ketika dia worship leader, ratusan orang, bahkan ribuan orang memperhatikan sorong mata, ribuan sorong mata berfokus memperhatikan dia sebagai worship leader. Begitu ada angin sedikit, stop, dia jatuh, Bapak Ibu saudara terkasih. Dia goyang, imannya goyang. Kita tidak mau begitu, Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan GSKI Sekolah harus menjadi pelayan Tuhan yang terampil, pelayan Tuhan yang cakap, Bapak Ibu saudara terkasih. Terampil, saya artikan lagi, cakap mengatasi segala persoalan. Terampil pelayan Tuhan menghadapi persoalan dengan doa, menghadapi persoalan dengan iman berfokus kepada Kristus. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang telah memakainya. Karena dia percaya hidup matinya di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Sehingga pelayanan itu dihayatinya, dijiwainya, sehingga benar-benar firman Tuhan menjadi petunjuk, menjadi kompas dalam hidupnya, menunjukkan arah. Firman Tuhan menjadi modal kekuatannya, sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang terampil. Amin. Nah, ada pernyataan penting bagi hamba Tuhan saya tulis di sini. Satu, kita lebih dalam sedikit lagi ya. Saya tak minum dulu. Pelayan Tuhan, yang ini pernyataan penting yang harus kita renungkan. Pernyataan penting bagi hamba Tuhan satu, tulis di kalau Anda punya pulpen. Pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang terampil harus memiliki roh yang kuat dan penuh dengan roh Tuhan. Jadi pelayan Tuhan yang terampil, Anda sebagai pelayan Tuhan yang terampil harus memiliki roh yang kuat. Apa? Kita harus memiliki roh yang kuat supaya kita mencerminkan sebagai pelayan Tuhan yang terampil, Anda mencerminkan
sebagai worship leader yang terampil. Anda mencerminkan sebagai singer yang terampil. Anda mencerminkan sebagai pengkhotbah yang terampil, yaitu memiliki roh yang kuat, roh yang dapat perkasa, roh yang kuat. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia bisa menembus setiap dimensi kehidupan. Hamba Tuhan yang memiliki roh yang kuat bisa menerobos setiap pergumulan hidup tanpa ada satupun hatinya kecut, tanpa ada yang bisa menggoyahkan imannya, tanpa ada yang bisa menggoyahkan pendiriannya kepada panggilan Kristus yang telah menetapkannya untuk sebagai hamba Tuhan yang dipanggil. Itulah roh yang kuat, tidak murah menderek, tidak murah mengeluh. Bukankah banyak yang membuat Bapak Ibu murah mengeluh? Worship leader murah mengeluh kalau ada permasalahan, para pendeta murah mengeluh. Tapi Tuhan mau kita memiliki roh yang kuat. Mari kita buka Mika 3. Perjanjian Lama, Pak Pardede, baca dulu. Mika 3 ayat 8 sampai 10. Habis Yunus. Coba baca Pak Pardede, Mika 3 ayat 8 saja. Biar cepat. Ayat 9 berarti ayat 10 tidak perlu saya jelaskan, ke depan hari saya jelaskan. Mika setelah Yunus dalam perjanjian lama, Mika 3 ayat 8 sampai dengan ayat 8 saja. Sudah? Buka laptop Onel, kalau bisa dibaca, bisa Pak Pardede tulang proyek baca di depan. Coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya, untuk menghemat waktu. Tetap 1, 2, 3 ya. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Saya bacakan sekali lagi dengan tegas. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang terampil, yang memiliki roh yang kuat dan penuh dengan roh. Hidup kita harus dipenuhi dengan roh. Pelayanan kita harus dipenuhi dengan roh. Doa kita harus dipenuhi dengan roh, yaitu Roh Kudus. Kita minta sehingga kita mencerminkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang terampil. Bapak Ibu terkasih. Amin. Yang kedua, pelayan Tuhan yang penuh dengan roh Tuhan memiliki semangat yang tinggi dalam pelayanan. Ini pernyataan penting bahwa pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang penuh roh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, memiliki semangat spirit, gairah yang tinggi dalam pelayanan. Bapak Ibu terkasih. Ini yang diinginkan Tuhan. Anda harus semangat. Amin. Kita harus semangat. Amin. Walaupun kita di sini begini saja. Ini masih di sini, sampai di sini. Oh, bukan sampai sini, masih di sini. Kehidupan kita ini masih panjang Bapak Ibu terkasih. Sebelum Tuhan datang kita masih ibadah di sini. Oleh karenanya kita harus semangat. Semangat dalam bentuk apa Bapak Ibu? Mari kita semangat melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Mari kita semangat membawa jiwa-jiwa. Siapa yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda jumpai, bawa kemari. Saya sudah berusaha, tapi kadang berhasil, kadang tidak. Saya berhasil bawa jiwa-jiwa, kadang berhasil, kadang tidak. Charles belum berhasil. Daniel sudah berhasil hari itu saya bawa, Robert sudah berhasil. Tapi ada yang kegagalan. Dan gagal ini kita harus semangat terus. Amin. Jangan kita patah hati. Kalau kita mau besar gereja ini, amin. Kalau kita tidak mau begini saja, ya kita telah. Kita nikmati aja hadirat Tuhan. Sambil kita dihentikan wanita. Tapi kalau kita mau membesarkan gereja ini, mari pulang berdiri ya. Semangat. Karena tanpa semangat kita
tidak bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Tanpa semangat, walaupun saudara pintar, kalau saudara tidak semangat, Anda tidak bisa meraih apa yang saudara cita-citakan, apa yang menjadi target saudara, apa yang menjadi target gol gereja. Kalau kita tidak semangat, kalau kita kecut hati, kalau kita bermalas-malas, nonsen, tidak akan mungkin kita banyak meledak nanti, menuai jiwa-jiwa. Tapi kita harus semangat, dengan spirit ini, semangat. Ini yang menjadi senjata kita. Amin. Ini yang menjadi kekuatan gereja, yaitu semangat dimulai dari kita sejak kita masing-masing, dari hati kita, dari langkah kaki kita. Kita harus semangat menginjili dengan kekuatan Roh Tuhan. Amin. Semangat. Ini sing mau. Kita harus semangat Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya apa yang menjadi cita-cita kita, supaya apa yang menjadi cita-cita Gembala Sidang tempat ini bisa tercapai kita bersama. Amin. Ulang. Keberhasilan gereja di tempat ini, keberhasilan gereja Suara Kebenaran Injil, bukan untuk keberhasilan Gembala Sidang, tapi keberhasilan gereja ini nanti sepak terjang dan melebar. Ini sama-sama menjadi keberhasilan kita bersama-sama, dan kita nikmati bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ini yang saya mau. Ini yang Tuhan mau. Semangat. Semangat itu seperti api yang membara. Sebagaimana Daud. Karena Daud memiliki semangat, dia bisa berani menghadapi Goliat. Sebenarnya Daud tidak lebih hebat dari Goliat. Sebenarnya Daud tidak memiliki kekuatan dari Goliat, lebih melebihi Goliat. Tinggi tubuh Daud pun tidak melebihi Goliat. Pengalaman peperangan Daud pun tidak melebihi Goliat. Perlengkapan senjata Daud pun tidak melebihi perlengkapan yang dimiliki Goliat. Tetapi Daud memiliki semangat dan memiliki keberanian untuk berhadapan muka, face to face dengan itu Goliat yang besar dikatakan. Tapi dia tidak ada rasa takut, walaupun Daud dicoba, ada seseorang yang mencoba untuk menghentikannya ketika dia hendak berhadapan dengan Goliat, tapi dia tidak mau. Dia berkata, saya biasa menggembalakan domba, dan saya sudah terbiasa melawan serigala ketika serigala hendak menerkam domba-domba saya. Dan atas nama Tuhan, saya menghadapi engkau Goliat. Maka apa yang terjadi? Goliat jatuh hanya dengan, katakan kalau seperti sekarang, katapel. Di katapel, saya tahu ya bahasa saya waktu kecil. Di katapel Daud, Goliat jatuh. Itulah karena semangat yang dimiliki oleh Daud, karena spirit yang dimiliki oleh Daud. Apa yang ditakutkan orang, Goliat yang ditakutkan tentara-tentara, tetapi Goliat yang besar itu bisa jatuh, roboh, ditumbangkan Daud yang memiliki semangat dan keberanian di dalam roh yang kuat dalam Tuhan. Amin. Apa Goliat sekarang di Indonesia ini? Ya, saya sekilas saja karena fokus kita pelayan Tuhan ya. Apa Goliat? Siapa Goliat yang sekarang di Indonesia, di dunia? Yang virus corona. Ini yang menjadi Goliat. Kalau saya mengartikan, ini yang menjadi Goliat Indonesia. Dan kita harus mengalahkan dengan semangat dalam pertempuran tingkat tinggi. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, yaitu atas nama Tuhan kita tampil menyerang Goliat. Sebagaimana Daud, andalkan Tuhan. Pemerintah, saya mengimbau bagi Anda yang mendengarkan YouTube ini, andalkan Tuhan Yesus, andalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Goliat virus corona itu akan takut tunduk dan kita menjadi pemenang. Amin. Itu sekilas saja. Fokus kita pada pekerja. Semangat, dengan semangat kita akan berhasil. Amin. Berarti kita harus menjadi pelayan Tuhan yang terampil. Sekitar 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Ini yang menjadi pesan saya, Bapak Ibu yang terkasih. Memang
Memang kita semua di sini memiliki keterbatasan, kelemahan. Saya sendiri memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Saudara tahu. Tapi saya harus memiliki semangat itu. Amin. Tulang berdiri harus memiliki semangat itu. Semangat. Semangat itu seperti bensin. Kalau diisi di sepeda motor kita akan menimbulkan api. Api yang membakar sehingga mesin hidup. Itu yang harus kita miliki, semangat. Sehingga kita akan memiliki api Kristus, api Roh Kudus itu. Sehingga goal kita akan tercapai. Amin. Haleluya, glory. Kesimpulan. Jadi saudara yang terkasih, karakter hamba Tuhan yang sekedar ingin tampil. Ini kesimpulannya ya, supaya kita mengerti. Jadi karakter hamba Tuhan yang sekedar ingin tampil adalah pelayan Tuhan rombengan. Adalah pelayan Tuhan rombengan, saya katakan di sini. Tetapi karakter hamba Tuhan yang terampil sama dengan seperti pasukan khusus dalam tentara, Kopassus, atau detasemen khusus anti teror seperti dalam kepolisian. Berarti kita harus menjadi pasukan-pasukan khusus Tuhan. Haleluya. Anda harus menjadi pasukan-pasukan khusus Tuhan. Itulah menjadi hamba Tuhan yang terampil, bukan pelayan Tuhan rombengan. Haleluya. Mari kita tidak menjadi pelayan Tuhan rombengan. Mari kita menjadi pengerja yang tidak rombengan. Jadilah pemain keyboard yang tidak rombengan. Jadilah kita worship leader yang tidak rombengan, Bapak Ibu saudara kasih. Tapi kita harus menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas di dalam keterampilan kita. Haleluya. Ada ilustrasi saya kasih sedikit. Jangan ada yang tersinggung ya. Kalau saya kasih ilustrasi sedikit sebagai bentuk khotbah saya. Ada ilustrasi supaya kita mengerti perbedaan yang hampir sama dengan pelayan Tuhan rombengan, saya katakan. Monja yang terampil sama dengan pasukan khusus atau produk yang berkualitas. SNI, kalau saudara perhatikan produk-produk SNI, tahu ya SNI? Standar Nasional Indonesia. Kita harus menjadi pelayan SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar kita apa? Kristus. Tidak rombengan. Ilustrasi. Coba maju Dewi ke depan, saya kasih ilustrasi dulu. Coba maju, jangan takut. Nanti jangan terus dulu, saya mau panggil seseorang nanti. Coba pandang kemari, saya kasih pesan, jangan menjadi pelayan Tuhan yang rombengan. Amin. Jangan menjadi singa yang rombengan. Ilustrasinya begini. Maaf ya, ini ilustrasi ya. Jangan mengimbang ke kiri dan ke kanan. Coba ini saya kasih contoh produk yang berkualitas. Tidak, ini produk yang berkualitas. Coba terima. Coba dulu saya kasih ilustrasi supaya mengerti. Jadi tidak ada kamera ya. Coba ulang berdiri maju lagi. Jangan dulu, nanti saya suruh dulu semuanya maju ke depan. Saya kasih contoh ya. Jangan mengimbang ke kiri dan ke kanan. Coba ini ulang berdiri. Terima. Ini rombengan. Baju rombengan. Enggak terima. Pegang tanganku. Tunjukkan. Tunjukkan di depan kawan-kawan. Saya mau tanya sama kawan-kawan. Dari produk baju ini, dari sampul depannya, bisa saudara kasih kesimpulan yang mana yang berkualitas? Yang pakai plastik, karena kenapa? Karena berharga dia, katakan saja karena dari toko berkualitas SNI. Sementara ini rombengan, monja,
tapi bisa dipakai. Ini sekedar ingin tampil. Ini maksud saya, kalau jadilah pekerja yang berkualiti. Ini ilustrasi, jangan menjadi pelayan Tuhan yang berombengan. Pakai Pak Pardede, pakai Tuhan tahu keperluanmu, pakai. Kalau tidak mau kasih sama si Daniel, pakai, kasih jadi gosok dan cantik. Pakai milikmu berkat Tuhan. Jangan buat hati-hati. Pakai Dewi, bisa pakai saya kemana, kasih pakai saja. Itu contoh Tuhan memberkati. Saya begini, saudara, kasih silakan dulu. Saya dulu dalam kebaktian bermuda. Saya dulu kebaktian muda, pakai ya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dalam kebaktian bermuda, saya mau bikin lagi seperti dulu. Saya sering bawa alat praktek, kalau khotbah, alat praktek. Tuhan tahu apa yang Tuhan perlukan, ya, amin. Amin. Jangan tersinggung. Nanti Tuhan bilang, rombeng dia sama. Ini contoh supaya mengerti ya. Ini contoh. Nah, supaya saudara mengerti, Bapak Ibu Saudara terkasih, kesimpulannya, kalau Anda menjadi pekerja yang berkualiti, Anda akan harum dicium orang. Amin. Sebagaimana pakaian. Kalau pakaian itu dari toko, akan kelihatan harumnya. Tapi kalau dari rombongan, tidak harum dicium masyarakat. Jadi kalau saudara, kalau kita sama-sama di sini menunjukkan pelayan Tuhan yang terampil, berkualiti, kita harum dicium orang. Amin. Nama baik kita maksudnya harum. Nama baik kita tidak rusak, harum. Kalau nama baik kita harum, kalau nama baik gereja GSKI harum, saya percaya orang-orang akan datang kepada kita tempat ini untuk Yesus. Amin. Orang-orang akan datang. Tapi kalau nama kita tercela, orang tidak akan mau datang. Ini yang saya maksud. Semoga jadi berkat renungan bagi banyak orang. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terampil. Amin. Tidak sekedar tampil. Kalau sekedar tampil tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kita menjadi terampil, catatan, menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Renungkan firman Tuhan tersebut dalam-dalam sehingga kita mengerti panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, di gereja kita, bahwa kita dipanggil untuk melayani Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karenanya mari engkau cintai Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Saat ku berhak hidup bersama, hidup bersamamu. Silakan singkat. Berkali ku melupakanmu, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidup Tuhan, semakin berat hidupku. Amin Tuhan. Semakin ku menjauh darimu, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah beruji lalui rentanan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari nyanyikan nyanyian ini. Renungkan kasih Tuhan. Saat ku renungkan Tuhan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri Tuhan, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban Tuhan, semakin berat beban
Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dariku. Padamu dilalui rengganan samadu, kau mati bagiku, korban untuk diriku. Kembali dari awal, biar saja mengiringi musik kita. Mari renungkan kasih Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan telah memanggil kau menjadi pelayannya, itu karena kasih Kristus yang begitu luar biasa untuk hidupmu. Kalau engkau mengasihi Kristus, jangan tinggalkan Kristus, jangan tinggalkan kebenaran, karena Dia telah mati untukmu, Dia berkorban untukmu, Dia mati untuk kita, berkorban untuk kita. Kasih yang telah terbukti melalui serutan waktu, Dia mengasihi kita. Mari kita mau berkorban untuk Kristus, untuk Injil, untuk keselamatan jiwa. Katakan, namun ada cinta ya Tuhan, ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Padamu dilalui rengganan samadu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dariku. Padamu dilalui rengganan samadu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Padamu dilalui rengganan samadu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari bersyukur, mari kasih Tuhan, mari katakan cintamu kepada Tuhan, katakan kasihmu kepada Tuhan. Mari puji Tuhan, puji Tuhan dengan kata-kata manisnya, bermasmur bagi Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, cintai Tuhan dengan segenap jiwamu, cintai Tuhan dengan segenap akal budimu, cintai Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Hidup matimu pada Kristus, hidup mati kita dalam tangan Kristus. Mari kasih Tuhan, mari kasih Dia. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang kacau. Terima kasih Tuhan, ku berterima
piano, melodi piano saja mengiringi lingkungan kita. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, di dalam hati kami, bahwa kami ingin mengasihi Engkau, ingin melayani Engkau, tapi terkadang kami jatuh Tuhan. Terkadang hamba-hamba-Mu jatuh dalam dosa. Bapa, inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Inilah aku hamba-hamba-Mu Tuhan, mewakili hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Simorga ini Tuhan. Ini kami mewakili hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang Engkau lihat melayani hanya sekedar tampil, ampuni hamba-hamba-Mu Tuhan. Ampuni setiap pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Kalau tidak memperhatikan hidupnya sungguh-sungguh. Ada banyak hamba-hamba-Mu yang jatuh dalam dosa Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami tidak mau menghakimi, tapi kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami. Engkau Tuhan Yesus yang telah memilih kami, menetapkan kami hamba-Mu, melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat panggilan-Mu. Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu yang jatuh dalam dosa Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni, pulihkan Tuhan. Seperti Engkau yang telah memulihkan kami. Kami tidak mau melihat taman kami. Kami tidak mau melihat hamba-hamba Tuhan masuk ke dalam api neraka karena satu kesalahan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikan hati-Mu, pengampunan-Mu bagi setiap kami. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni, pulihkan Bapa. Bukankah Engkau Yesus telah mati untuk kami? Engkau telah mencurahkan darah-Mu. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ampuni kami. Bersama-sama kita katakan, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati, Kau pandang hina yang hati. Pulihkan setiap hati hamba-Mu, setiap motivasi kami pulihkan Tuhan. Betapa kami undang Bapak Gembala Sidang menuntut kita untuk khotbah dalam doa. Kami undang Bapak Gembala Sidang.
ungkapkan ya Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memakai kami hamba-Mu, mengurapi kami, membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih berilah segala puji-pujian, kemuliaan bagi nama. Terima kasih. Pujilah. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua dan ada beberapa pertanyaan. Saudara, mari kita berdoa buat tempat yang akan kembali. Saudara, kita akan sewa kontrak. Kami kemarin sudah berbicara dengan yang punya rumah yang ada di Jalan Sakura, saudara, yang sudah berdoa. Kita tahu kita bukan orang-orang yang mampu di sini, tapi saya berharap kita semua adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar tangguh, ya saudara. Untuk itu saya berharap kita semua berdoa, dan saya minta kalau boleh hamba Tuhan itu berpuasa ya. Kita doa puasa untuk berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, saudara, doakan saudara ya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, doakan kami lagi membuat satu kreativitas lah ya. Kami membuat kaset DVD untuk boleh kami jual, dan saudara doakan supaya nanti berapapun kaset DVD yang akan kami jual semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang menerima kaset DVD ini, di situ adalah beberapa khotbah, ada 2 khotbah dan lalu pujian dari Pak Eras. Nanti kalau saudara, apa yang kita dapat nanti dari penjualan kaset DVD ini semua itu untuk Tuhan ya. Nanti kita sumbangkan semua untuk gereja. Nah, saudara, demikian, dan kita berdoa dari tempat ini habis kontraknya ini tanggal 18 bulan Agustus. Di 8 Agustus ini kontraknya habis, kita akan pindah ke tempat lain, dan saya sudah mencari tempat. Kami dengan Pak John kemarin sudah mencari tempat. Ada kebetulan pas persis di sampingnya, samping Bank Indonesia. Kalau depannya kan semare-mare, tapi memang depannya itu jarang terbuka. Yang sering terbuka itu di samping. Jadi persis di samping semare-mare itu kita berdoa. Kita butuh saudara dana 20 juta untuk mengontrak tempat itu, rumah itu. Memang rumahnya itu bentuk rumah saudara ya, itu rumah, bukan gedung seperti ini. Jadi rumahnya besar saudara, itu ada kamarnya itu ada 4. Dan kita akan buat nanti 1 kamar untuk sekretariat kantor. Kita juga buat 1 kamar nanti untuk ada orang yang tinggal di sana, dan 1 kamar lagi untuk ruang tamu kalau misalnya ada tamu, dan 1 kamar lagi mana tahu ada tamu kita dari luar, kita akan siapkan nanti sekarang ya. Nah, doakan, saya mohon kepada kita semua supaya kita berdoa. Kita juga jangan lupa berdoa supaya jumlah bilangan-bilangan kita bertambah-tambah. Kita doakan ada jemaat yang beberapa orang yang sakit sudah sehingga tidak bisa beribadah. Sekarang ada di rumah sakit Meta Medika 1 orang, itu Bapak Ruben, makanya keluarga itu tidak datang. Jadi di rumah sakit, masuk rumah sakit kemarin setelah menempuh perjalanan Sibolga Medan, kecapean saudara. Dan hari ini kami belum melihat ya, nanti kami ada waktu kami akan lihat ke rumah sakit. Demikian beberapa pengumuman. Saya mohon semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebahagiaan kami hari ini. Apa yang jemaat memberikan, persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati supaya semua yang kami beri itu berguna dan bermanfaat bagi gereja. Terima kasih buat hari ini. Berkati kami, berkati umat
hamba berdoa, tidak ada seorang pun di antara kami yang kekurangan. Tuhan memberkati kami dengan segala kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tidak ada di antara kami menjadi orang yang meminta-minta. Tidak ada satu orang. Karena Tuhan mencukupkan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, dan apa yang akan kami minum. Semuanya Tuhan memberikan kepada kami. Sehingga kami tidak akan pernah meminta-minta roh. Sebab kami percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu, memberkati anak-anak-Mu, Kau memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, kami berdoa, Kau memberkati juga Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, bahkan seluruh wakil-wakil gembala, seluruh gembala-gembala yang ada di setiap cabang-cabang yang ada di luar negeri dan Indonesia, setiap gembala-gembala yang ada di dalam pos-pos PI. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pakai urapi mereka senantiasa. Biarlah wadah GSKI menjadi wadah untuk menyalurkan, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kebenaran, memerdekakan banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati Indonesia, jauhkan Indonesia ini dari segala macam mara bahaya, dari setiap virus, dari setiap penyakit-penyakit sampah, dari orang-orang fasik, dari orang-orang jahat, bahkan Sibol kata baru dengan Tuhan Kau memberkati. Jauhkan dari kota ini segala penyakit-penyakit sampah, penyakit-penyakit menular. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, jagai kota kami. Kami menjaga kota ini. Kami berdoa kepadamu Bapak. Mari pagari kota kami dengan malaikat-Mu. Katakan kasih dan kemuliaan-Mu untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan terhalang oleh segala sesuatu di mana mereka tidak beribadah ya Tuhan. Bapak, kami berdoa, nyatakanlah kasih setia, kemurahan bagi kami semua. Dan sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat memberkati kami semua. Mari saudaraku, mari angkat tanganmu, arahkan pandanganmu ke surga, hati dan pikiranmu. Pulanglah, marilah bawa berkat dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang akan memberkati engkau, mencukupkan segala apa yang kau perlukan, menjaga engkau dimanapun engkau berada, memberikan kekuatan, kesehatan, kelimpahan di dalam hidup. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan